menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Konsep PKN secara etimologis, yaitu dalam istilah pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, secara yuridis, yaitu dalam istilah pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Isi dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, PKN secara teoritis menurut para ahli. Salah satunya definisi menurut M. Neumann Sumantri 2001 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di manapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Kita dapat mencermati Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan bahwa nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Baiklah, selanjutnya materi kedua, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan, yaitu pendidikan kewarganegaraanlah yang mengajarkan bagaimana seorang menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Karena kewarganegaraan itu tidak dapat diwariskan begitu saja, melainkan harus dipelajari dan dialami oleh masing-masing orang. Apalagi negara kita sedang menuju menjadi negara yang demokratis, maka secara tidak langsung warga negaranya harus lebih aktif dan partisipatif. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus mempelajari agar kita bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjuangan non-fisik, harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing, memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan berpikir objektif, rasional, serta mandiri.
pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan negara. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah menjadi materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Sebagaimana tertera dalam kurikulum sekolah dasar 1968 sebagai berikut, yaitu kelompok pembinaan jiwa Pancasila ialah sekelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa. Sebagai alat formil pergunakan segi pendidikan yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan daerah dan olahraga. Pendidikan agama diberikan secara intensif sejak dari kelas 1 sampai kelas 6 dan tidak dapat diganti pendidikan budi pekerti saja. Begitu pula pendidikan kewarganegaraan yang mencakup sejarah Indonesia, mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni periode 1 pada tahun 1945 sampai dengan 1949, periode 2 pada tahun 1949 sampai dengan 1950, periode 3 pada tahun 1950 sampai dengan 1959, periode 4 pada tahun 1959 sampai dengan 1966, periode 6 pada tahun 1966 sampai dengan 1998, periode 6 pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Konstitusi, yaitu Aristoteles pada tahun 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusi, yaitu berbeda konstitusi membutuhkan berbagai jenis warga negara yang baik karena ada berbagai jenis fungsi sipil. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan, yaitu pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka. Berdasarkan hasil analis ahli ekonomi yang terbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi. Sebagai modal Indonesia, pada tahun 2045 Indonesia dari tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu bersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya
dengan cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan ekonomi. Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar di dunia. Saat ini jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%.